Indeks Kota Toleran tahun 2022 menggerakkan kota, memajukan kehidupan bhineka dan kepatuhan berPancasila. Indeks Kota Toleran tahun 2022 ini merupakan publikasi ke-6 Setara Institute yang disusun dengan mencatat dan menilai kinerja dan praktik-praktik toleransi terbaik kota-kota di Indonesia. Penyusunan dilakukan dengan memeriksa bagaimana toleransi, kebebasan beragama berkeyakinan, dan kebinekaan dipraktikkan dan dipromosikan melalui regulasi dan tindakan, serta perilaku sosial kemasyarakatan dalam tata kelola keberagaman. Studi ini menetapkan 4 variabel dengan 8 indikator sebagai alat ukur untuk menilai 94 kota di Indonesia, yaitu variabel regulasi pemerintah kota, yang terdiri dari rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya, dan indikator 2, yaitu ada tidaknya kebijakan diskriminatif. Variabel regulasi sosial. Indikator 3, yaitu peristiwa intoleransi, dan indikator 4 adalah dinamika masyarakat sipil dalam pemajuan toleransi. Variabel tindakan pemerintah. Indikator 5, pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi, dan indikator 6, tindakan nyata pemerintah dalam pemajuan toleransi. Variabel demografi agama. Indikator 7, heterogenitas keagamaan penduduk, dan indikator 8, inklusi sosial keagamaan. Berdasarkan hasil studi Indeks Kota Toleran 2022, berikut ranking dan skor kota-kota yang masuk dalam 10 besar kota dengan skor toleransi tertinggi. 10. Kota Magelang dengan skor sebesar 5,670. Kota Magelang menempati peringkat ke-10 sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2022 dengan skor sebesar 5,670. Kota Magelang mengalami penurunan peringkat dari sebelumnya peringkat ke-6 dengan skor sebesar 6,120 pada IKT 2021. Meskipun masih berada di 10 besar, namun, masih diperlukan penguatan pada aspek peran dan inisiatif masyarakat sipil, termasuk dalam membuka ruang-ruang perjumpaan antar umat beragama. Kota Magelang juga membutuhkan tindakan nyata pemerintah dalam promosi toleransi. Namun demikian, komitmen pemajuan toleransi di Kota Magelang terlihat kuat pada desain pembangunan kotanya, baik dari segi visinya yang eksplisit membahas toleransi melalui penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana prasarana peribadatan, kemudian pembentukan Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 54 Tahun 2022 tentang program Magelang Agamais yang tujuannya adalah mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan iman dan takwa. Selain itu, selama periode penelitian IKT 2022, di Kota Magelang juga tidak terdapat peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan satupun yang ditemukan. 9. Kota Kupang dengan skor sebesar 5,687. Kota Kupang menempati peringkat ke-9 sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2022 dengan skor sebesar 5,687. Kota Kupang mengalami penurunan peringkat dari sebelumnya peringkat ke-4 dengan skor sebesar 6,337 pada IKT 2021. Penurunan ini tentu tidak serta-merta memperlihatkan gangguan terhadap iklim toleransi di Kota Kupang. Terlebih, pada periode penelitian IKT 2022, di Kota Kupang tidak terdapat peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Kota Kupang juga sama dengan Kota Manado yang membutuhkan peningkatan inisiatif-inisiatif, baik yang berasal dari masyarakat sipil maupun pemerintah kota dalam rangka mengakselerasi promosi toleransi di Kota Kupang. Desain rencana pembangunan Kota Kupang memiliki misi spesifik untuk penguatan toleransi umat beragama. Salah satunya adalah membangun Kota Kupang sebagai rumah besar persaudaraan dan kerukunan lintas suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebut dengan Kupang Rukun dan Aman. Hal ini tentu perlu ditopang dengan implementasi yang kokoh dan berkelanjutan. Peran-peran demikian cukup dijalankan oleh FKUB dan Kementerian Agama di Kota Kupang, termasuk di dalamnya pelembagaan toleransi dalam bentuk penetapan Kelurahan Kolhua sebagai kampung kerukunan di Kota Kupang. 8. Kota Manado dengan skor sebesar 5,767.
Kota Manado menempati peringkat ke-8 sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi pada Indeks Kota Toleran 2022 dengan skor sebesar 5,767. Kota Manado mengalami penurunan signifikan peringkat dibanding pada IKT 2021, di mana Kota Manado menempati peringkat kedua dengan skor sebesar 6,400. Penurunan ini tentu tidak serta-merta memperlihatkan gangguan iklim toleransi di Kota Manado. Terlebih, tidak ditemukan peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Manado pada periode penelitian. Kota Manado masih sangat memerlukan berbagai inisiatif dan kerja-kerja kolaboratif, baik dari masyarakat sipil maupun pemerintah kota untuk mengakselerasi promosi toleransi. Namun demikian, kerja-kerja pemajuan toleransi cukup dilakukan dengan baik oleh pemerintah kota maupun elemen masyarakat sipil. Peran pemerintah dalam memfasilitasi sosialisasi merawat kerukunan bersama tokoh lintas agama hingga terlibat dalam dialog-dialog toleransi bersama masyarakat telah menjadi potret komitmen pemajuan toleransi dan keterbukaan pemerintah kota. Inklusi sosial keagamaan masyarakat juga terlihat dari masyarakat yang saling membantu dalam perayaan hari-hari besar keagamaan tertentu. 7. Kota Semarang dengan skor sebesar 5,783. Kota Semarang masuk ke dalam jajaran 10 kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2022 dengan menempati peringkat ke-7 dan memperoleh skor sebesar 5,783. Kota Semarang mengalami peningkatan dibanding IKT 2021, di mana Kota Semarang berada pada peringkat ke-11 dengan skor sebesar 5,717. Masuknya Kota Semarang di 10 besar ini memperlihatkan keseriusan seluruh elemen kota dalam menata bangunan toleransi di Kota Semarang. Penataan bangunan toleransi tersebut telah terlihat pada desain pembangunan kota yang diimplementasikan, diantaranya melalui penetapan sejumlah rumah ibadah sebagai cagar budaya untuk memajukan hak-hak kelompok minoritas, hibah bagi seluruh ormas keagamaan dan beragam latar agama, hingga pembentukan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 tentang pemantapan wawasan kebangsaan melalui literasi Pancasila di Kota Semarang. Begitupun dengan penguatan dan pemajuan hak-hak perempuan, seperti program prioritas Wali Kota khusus untuk perempuan melalui Musrenbang Perempuan di Kelurahan dengan nama Sang Puan, yaitu Sayang Perempuan dan Anak. Ruang-ruang perjumpaan lintas agama juga didorong masyarakat sipil di Kota Semarang, sehingga wajar inisiatif tersebut berkontribusi terhadap tidak adanya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada periode penelitian IKT 2022 di Kota Semarang. 6. Kota Sukabumi dengan skor sebesar 5,810. Kota Sukabumi juga masuk ke dalam jajaran 10 kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2022 dengan menempati peringkat ke-6 dan memperoleh skor sebesar 5,810. Kota Sukabumi mengalami peningkatan dibanding IKT 2021, di mana Kota Sukabumi pada saat itu berada pada peringkat ke-12 dengan skor sebesar 5,696. Masuknya Kota Sukabumi di 10 besar ini memperlihatkan keseriusan seluruh elemen kota untuk terus menjadikan Kota Sukabumi sebagai kota yang ramah bagi keberagaman. RPJMD dan RKP Kota Sukabumi menjadi simpul pemajuan toleransi melalui program-programnya seperti program peningkatan kualitas kehidupan beragama, penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, hingga program berbasis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang semuanya dilengkapi dengan anggaran yang memadai. Masyarakat sipil dan pemerintah kota saling mengambil peran dalam membangun toleransi di Kota Sukabumi, seperti pembentukan rumah bersama toleransi dan moderasi beragama yang diinisiasi oleh salah satu organisasi keagamaan di Kota Sukabumi, serta pemerintah kota yang juga turut aktif dalam melakukan promosi toleransi, mendorong kesadaran bela negara, serta membuka ruang dialog maupun kegiatan bersama para pemuka lintas agama. Dengan kondisi demikian, maka wajar tidak ditemukan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan selama periode penelitian di Kota Sukabumi. 5. Kota Kediri dengan skor sebesar 5,850. Kota Kediri menempati peringkat kelima sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2022 dengan skor sebesar 5,850.
Peringkat ini mengalami kenaikan dibanding IKT 2021, di mana Kota Kediri menempati peringkat ke-10 dengan skor sebesar 5,733. Kenaikan yang diperoleh Kota Kediri menunjukkan sinergitas elemen-elemen kota ini yang semakin matang dalam pemajuan toleransi. RPJMD dan RKP Kota Kediri menjadi prolog utama pemajuan toleransi melalui visi melaksanakan ajaran agama dan atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Manifestasi visi tersebut diantaranya adalah melalui pembentukan Kampung Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika, Kampung Moderasi Beragama, dan Kampung Keren. Begitu juga misi lainnya yang mendukung pengarusutamaan gender melalui pemberdayaan perempuan. Selain itu, masyarakat sipil juga menjelma sebagai akselerator pemajuan toleransi melalui dialog dan beragam ruang perjumpaan yang dibangun antar umat beragama. 4. Kota Surakarta dengan skor sebesar 5,883. Kota Surakarta menempati peringkat keempat sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2022 dengan skor sebesar 5,883. Kota Surakarta terus menunjukkan tren positif melalui peningkatan dibanding IKT 2021, di mana Kota Surakarta menempati peringkat ke-9 dengan skor sebesar 5,783 pada IKT 2021. Pencapaian ini menjadi potret akumulasi dari Kota Surakarta untuk terus merawat keberagaman dan dialog saling menghargai perbedaan. RPJMD dan RKP Kota Surakarta menjelma menjadi basis penguatan toleransi. Salah satu misi di dalamnya adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kelola kehidupan. Begitupun dengan adanya program pengarusutamaan gender hingga alokasi anggaran yang memadai untuk pemajuan toleransi dan kesetaraan gender. Masyarakat sipil dan pemerintah Kota Surakarta juga tumbuh menjadi pilar kembar pemajuan toleransi dengan berbagai inisiatifnya. Ruang-ruang perjumpaan lintas agama yang menjadi inisiatif masyarakat sipil telah memperkokoh simpul-simpul toleransi di akar rumput. Begitupun dengan pemerintah kota dengan memfasilitasi dialog tokoh agama di tingkat kecamatan, peluncuran tim dan sekretariat terpadu pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Kota Solo, hingga memfasilitasi sarasehan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada setiap bulannya. 3. Kota Bekasi dengan skor sebesar 6,080. Kota Bekasi pada IKT 2022 masuk ke dalam 3 besar kota dengan skor toleransi tertinggi dengan skor sebesar 6,080. Peringkat ini mengalami peningkatan signifikan dibanding dengan IKT 2021 di mana Kota Bekasi menempati peringkat ke-8 dengan skor sebesar 5,830. Kenaikan ini menjadi potret akselerasi pemajuan toleransi dari segenap elemen di Kota Bekasi. Selain dijabarkan dengan baik dalam visi, misi, dan RPJMD dan RKP tahunan Kota Bekasi, serta alokasi anggaran yang memadai untuk pemajuan toleransi dan pengarusutamaan gender, komitmen pemajuan toleransi juga diikat melalui regulasi Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57B Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi, dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat. Agregat pemajuan toleransi di Kota Bekasi juga terlihat melalui inisiatif masyarakat sipil, melalui dibangunnya ruang dialog dan perjumpaan lintas agama, serta peran pemerintah dalam membumikan toleransi seperti penguatan toleransi di sekolah, sektor pemuda, dan juga wanita lintas agama. 2. Kota Salatiga dengan skor sebesar 6,417. Kota Salatiga menempati peringkat kedua sebagai kota dengan skor toleransi tertinggi pada IKT 2022 dengan skor sebesar 6,417. Peringkat ini mengalami kenaikan 1 peringkat dari IKT 2021 di mana Kota Salatiga menempati peringkat ketiga dengan skor sebesar 6,367. Konsistensi Kota Salatiga pada peringkat ketiga besar ini juga memperlihatkan iklim toleransi di Kota Salatiga yang terjaga melalui kerja kolaborasi elemen-elemen di kota ini. RPJMD dan RKP Kota Salatiga telah menjelma menjadi simpul toleransi yang kuat dalam mengikat keutuhan desain kota toleran.
di antaranya melalui program kerja yang konsisten dan kontinu, hingga alokasi anggaran yang sangat memadai untuk pemajuan toleransi dan pengarusutamaan gender. Regulasi di tingkat provinsi pun juga turut serta memperkuat simpul toleransi di Kota Salatiga melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2022 mengenai pengarusutamaan gender, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang sinergitas penguatan kerukunan umat beragama di Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Provinsi Jawa Tengah. Dinamika masyarakat sipil dalam bentuk kerja substantif juga memperluas ruang dialog dan keterbukaan pemerintah Kota Salatiga terhadap berbagai dialog bersama masyarakat, serta dialog seputar toleransi lainnya yang melengkapi simpul toleransi di Kota Salatiga. 1. Kota Singkawang. Dengan skor sebesar 6,583. Kota Singkawang masih bertahan sebagai kota dengan peringkat pertama dengan skor toleransi tertinggi yaitu 6,583. Meskipun berada pada peringkat yang sama, Kota Singkawang mengalami peningkatan skor dibanding pada IKT 2021 yaitu dengan skor 6,483. Hal ini semakin menegaskan komitmen dan konsistensi Kota Singkawang dalam upaya menjaga iklim toleransi dan kerukunan antar umat beragama. RPJMD yang diturunkan menjadi rencana kerja pemerintah menjadi fondasi utama pengokohan visi toleransi di Kota Singkawang. Kokohnya visi tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 129 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan toleransi masyarakat. Keberadaan regulasi daerah secara nyata berkontribusi pada akselerasi pemajuan toleransi, terlebih di Kota Singkawang tidak ditemukan regulasi diskriminatif maupun pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan selama periode penelitian. Selain itu, ekosistem toleransi di pemerintahan Kota Singkawang juga telah terbentuk dengan baik, terlihat melalui inisiatif Wali Kota, Kesbangpol, hingga FKUB dalam akselerasi dan penguatan toleransi di Kota Singkawang. Seperti pengokohan momentum tahun 2022 sebagai tahun toleransi, memperluas ruang-ruang dialog untuk membumikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama, merawat aneka kebudayaan multi-etnis, institusionalisasi kearifan lokal, hingga aktif membumikan praktik moderasi beragama.